Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ini adalah headlamp dari CB150R yang awalnya menggunakan halogen H4 35+55 watt yang sudah diganti menggunakan LED jenis H4 dengan chip CSP yang bisa 3 mode, yaitu putih, kuning, dan putih kekuningan atau 3500 Kelvin. Sebenarnya dengan penggantian LED 3 mode ini sudah cukup terang, cuma untuk mempercantik tampilannya dan juga mendapatkan looks yang lebih dan lebih fokus, saya akan menggantinya menggunakan proyektor jenis LED. Yang pertama, pasti kita harus bongkar dulu headlampnya dari si motor. Nah, ini adalah jenis LED yang saya pakai. Modelnya seperti itu, menggunakan fan di bagian belakangnya. Untuk memasang proyektor, pasti kita harus bongkar di bagian mika dan reflektornya, ini harus kita lepas ya. Alat yang dibutuhkan adalah heat gun, atau teman-teman bisa menggunakan hair dryer ya, yang ukurannya lebih besar untuk membukanya. Caranya seperti biasa, kita panaskan di bagian sisi-sisinya antara mika dan si cover belakangnya. Kalau sudah lembek bagian lemnya, kita congkel menggunakan tang pencongkel khusus, atau bisa juga gunakan obeng ya kalau teman-teman tidak punya di rumah. Nah, seperti ini kondisi si mika dan reflektor sudah terpisah atau sudah terlepas. Nah, ini bagian reflektornya sudah saya cat menggunakan cat semprot berwarna black metallic. Kalau ini sih selera teman-teman ya, kalau saya sih lebih suka dihitamkan. Cuma untuk teman-teman yang ingin mengembalikan seperti semula lagi, lebih baik jangan dihitamkan ya, supaya gampang distandarkan kembali. Ini proyektor yang saya pakai yaitu dengan merek AS, jenisnya WST 2,5 inch ya, dengan warna putih atau 6000 Kelvin, menggunakan fan di bagian bawahnya, dan tipe ini tidak menggunakan driver terpisah, jadi drivernya tertanam di dalam. Wattnya ini sekitar 35 watt ya, nanti akan lebih jelasnya saya ditunjukkan di dashboardnya. Dan di bagian bawah slotnya ini saya pasangkan D2 laser yang bisa dua fungsi ya, yaitu putih dan kuning. Saya gunakan untuk lampu jarak jauhnya. Dan untuk slotnya atau mahkotanya saya gunakan tipe GG. Ini tipe standar, tidak menggunakan Angel S sama sekali. Cuma di sini saya pasangkan Demon atau Devil S. Nah, ini penampakannya yang sudah terpasang di dalam reflektor CB150R All tahun 2014 ini. Untuk ukuran reflektor si CB ini memang termasuk kecil ya, jadi agak sedikit mepet untuk pemasangannya. Cuma tidak mempengaruhi hasil dari cahaya ya, juga dari sisi proyektor ke mika juga tidak mepet. Hanya press dia, tapi tidak saling bersentuhan, dan di bagian D2-nya juga aman. Bagian perkabelannya saya tanamkan soket H4 berjenis mil atau laki-laki. Langsung saya sambungkan ke bagian proyektornya, dan ini yang terpisah kecil ini saya gunakan untuk lampu kabut atau lampu senja, yaitu mode warna kuning dari D2 laser tersebut. Dan yang sisi yang saya pegang ini adalah untuk konektor dari Demon S-nya atau Devil E-nya. Saya di sini tidak menggunakan tambahan relay sama sekali, hanya saya gunakan soket dan langsung hubungkan ke soket bawaannya, karena untuk wattnya juga tidak melebihi dari kapasitas standar dari bawaannya si CB. Karena untuk lampu standarnya yang berjenis halogen kan 35 watt plus 55. Sedangkan si AS WST proyektor ini juga di watt range-nya di 35, jadi aman untuk kelistrikan. Yang penting kita pastikan pemasangannya rapi, solderan kita gunakan solderan yang bagus, soket yang bagus, sehingga tidak terjadi konslet sedikit pun, dan itu akan aman untuk si instalasi motor kita, terutama untuk motor-motor injeksi yang benar-benar sangat riskan di bagian kelistrikannya. Untuk karet penutupnya hilang, jadi saya buatkan menggunakan karet ban, tapi saya pastikan aman dari air karena sudah ditambahkan sealant. Nah, ini adalah tampilannya di saat siang hari. Sudah terpasang proyektor AS biled WST 2,5 inch menggunakan slot GG yang mini yang tanpa menggunakan Angel S. Dan yang kecil itu adalah D2 laser
yang berfungsi untuk penambahan cahaya untuk high beam, dan yang mode kuningnya itu saya gunakan untuk lampu kabut atau fog lamp. Nah, ini fungsinya di saat kontak saya on. Saat kontak on dia akan otomatis menyala langsung lampu senjanya yang difungsikan sebagai lampu Devil E. Ini warnanya blue ice atau ice blue. Ini akan selalu menyala, dia tidak ada switchnya, jadi fungsinya juga bisa sebagai DRL. Oke, kalau lampu utama saya nyalakan, nah ini saat lampu utama nyala seperti ini, dan ini saat high beam. Ini high beam, dan ini fog lampnya. Nah, di saat lampu utama off, siang hari jika kita mau high beam untuk memberi tanda kepada orang yang di depan, kita pencet high beam. Nah, yang berfungsi high beam atau lampu dimnya yang bawah saja, di dua lasernya saja, gitu. Jadi dia cukup untuk memberikan isyarat. Dan ini fog lampnya juga bisa dinyalakan tanpa menyalakan lampu utama. Dari AS Billet WST 2,5 inch. Ini. Nah, untuk speknya sendiri, dia di lensanya proyektornya 2,5 inch, low beam dan high beamnya dia itu bisa dibaca ya. Nah, di 35 watt. Untuk voltage-nya bisa range-nya di 10 sampai 16 volt. Jadi untuk high beam dia juga sama karena chip LED-nya ada satu. Dia hanya membuka solenoid saja di saat high beam. Kemungkinan solenoid itu sekitar 10 watt ya. Jadi high beamnya ini bisa dibilang 45 watt plus bukaan katup solenoidnya. Nah, seperti ini. 35 watt ini adalah sama dengan watt standar si lampu bawaan motor ini. Jadi motor CB 150R ini menggunakan lampu H4 halogen ya sebagai lampu standarnya. Dia wattnya di 35 untuk low beam dan high beamnya di 55. Jadi kenapa saya bilang aman menggunakan atau memasang si proyektor Billet AS WST 2,5 ini tanpa tambahan relay, karena wattnya sama dengan watt asli standar bohlam standar si CB. Jadi aman, dan high beamnya pun aman karena saya hitung 45 dan tambahan D2 masih range yang aman sih untuk dinyalakan bersamaan. Untuk high beam si AS WST dan tambahan si D2 lasernya. Dan untuk warnanya ini 6000 Kelvin ya, warnanya putih. Dan untuk luxnya dia di 1500 lux, dan untuk high beamnya di 1600 lux. Ini bungkus produknya AS WST Billet 2,5 inch. Nah, ini adalah proyektor AS WST 2,5 inch. Ini jarak jauhnya seperti ini. Nah, ini jarak jauhnya bukan pure dari WST-nya ya. Ini ada campuran dari D2 lasernya. Nah, sekarang kita matikan. Ini adalah mode kuning dari D2 lasernya, mode untuk fog lamp. Dan ini adalah high beam D2 laser. Memang terlalu tinggi ya. Ini D2 laser high beam. Gunanya adalah membantu si high beamnya
dari WST ini karena high beamnya kurang bagus dan fungsinya sebagai lampu tembak, itu pun tidak dipakai sering. Paling siang hari kalau kita untuk memberi sinyal ke orang yang di depan, kita gunakan G2 lasernya saja seperti ini. Nah, terang kan? Mantap. Cuman kurangnya si WST plus setengah ini ada mode cembung ya. Cuman kalau menurut saya sih bukan kekurangan, ini justru saya suka seperti ini. Cuman untuk beberapa orang kurang karena mereka patokannya di seperti apa namanya, proyektor HD ya, dia lebih kotak. Cuman ini bisa diakalin, ada di channel YouTube lain mengakalinya agar kotak. Cuman saya lebih senang seperti ini, jadi saya tidak modifikasi sama sekali. Ini high beamnya. Nah, di saat off high beamnya hanya dari D2 lasernya, D2 laser, dan ini adalah fog lampnya dari D2 laser. Oke, thanks for watching and see you. Nah, untuk switch kontrolnya saya menggunakan switch domino ya, kalau nggak salah ini beli di online, harganya mungkin sekitar 100.000. Untuk di sini ada beberapa tombol tambahan ya. Untuk bentuknya sih sebenarnya mirip-mirip dengan switch asli bawaan si Honda, sama. Nah, di kanan. Kenapa saya memilih domino? Karena bentuknya mirip dan menurut saya serasi. Jadi tidak terlalu terlihat mencolok ya. Bisa juga teman-teman gunakan switchnya si Vision yang lama, itu juga ada untuk on off lampunya. Nah, ini untuk tambahannya. Si domino ini ada pas beamnya, ada untuk dim di sebelah sini, tinggal dipencet. Dan di sini sebenarnya ada tombol hazard fungsinya, cuman ini saya rubah fungsinya menjadi tombol untuk menghidupkan si fog lamp atau lampu kabutnya yang warna kuning. Dan untuk lampu utama saya tetap menggunakan tambahan seperti ini di sini, karena untuk kualitasnya sendiri ini sudah sempat saya bongkar, di dalamnya switchnya kurang bagus menurut saya. Jadi untuk menghandle jangka panjang si biled, saya takutnya tidak untuk voltasenya tidak sesuai, atau mungkin menjadi resistansinya terlalu besar karena menggunakan switch yang tidak bagus, dan nanti depannya tidak awet sih menurut saya. Jadi tetap saya gunakan di sini untuk menghidupkan lampu utamanya. Seperti itu. Dim, low beam, dan ini untuk lampu kabut atau fog lamp. Sisanya standar. Jadi penampakan dari atasnya seperti ini, tidak terlalu banyak perubahan, jadi masih terlihat standar. Tidak banyak kabel-kabel yang berantakan, kabel pun saya buat serapi mungkin, jadi tidak terlihat kabel-kabel tambahan, sehingga aman untuk kelistrikan daripada motor injeksi ini. Karena motor injeksi sangat-sangat rentan terhadap kelistrikannya, tidak boleh terjadi konsleting sedikit pun. Maka dari itu kabel-kabel harus sangat-sangat dirapikan gitu. Oke guys, itulah tadi hasil dari custom proyektor untuk Honda CB150R yang all atau tahun 2014. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan referensi modifikasi untuk lampu proyektor di motornya. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman, ke sosial media, dan jangan lupa like, komen, dan tunggu video-video berikutnya. Thank you. Like you.